distractions karena lebih dari satu. Jadi bagaimana cara kita menyabotase planning kita sendiri? Atau ketika belajar, kalau misalnya ada gurunya atau ada yang ngebimbing, ya kalau kita distracted pasti nanti gurunya langsung gitu ya, kembali. Tapi kalau misalnya kita sendiri, the power of distraction ini benar-benar harus kita handle, harus kita kontrol sendiri gitu ya. Atau bisa juga gurunya yang menjadi distraction, ada juga teman yang jadi distraction, bisa juga ya. Ketika kita belajar ya, terutama belajar yang kita belum tahu lah atau belum mahir, beda sama ketika kita nonton film atau kita nonton infotainment atau reality show yang kalau misalnya distracted, diganggu sebentar gitu ya, postpone, nanti mulai laginya ya dari titik yang sama lumayan cepat gitu ya. Kalau nonton gosip, nonton infotainment, nonton film atau nonton sesuatu yang kita nggak usah effort gitu, kita nggak usah berusaha buat fokus, kita nggak usah berusaha buat nganalisa yang aduh gitu ya. Nah, beberapa mau gimana kita akan ngerasa nggak senang dengan adanya distraction, tapi buat mulai laginya cenderung lebih cepat ya. Beda halnya dengan distraction yang terjadi ketika kita lagi belajar atau kita lagi bikin satu proyek gitu ya, atau lagi belajar untuk mengetahui sesuatu yang kita juga ada effort dari diri kita gitu buat fokus, buat mulai. Soalnya gini, ketika kita mau belajar sesuatu, titik start itu sendiri enggak semua orang bisa langsung. Misalnya duduk di meja langsung oke, saya akan ngerjain ini, saya akan fokus ke ini. Ada orang yang butuh 5 menit, ada orang yang butuh 10 menit, ada orang yang butuh 15 menit baru in the zone. Baru in the zone, bisa fokus, bisa dapat siklusnya, dapat patternnya ya. Ada yang pinter banget, yang misalnya yang duduk di meja langsung ting gitu ya, otaknya tuh kayak apa ya, kayak Pentium Nimbus 10.000, bukan Nimbus 2000 lagi, udah Nimbus 10.000, udah Pentium udah yang penting tinggal duduk aja, duduk di depan kursi, di depan komputer, depan laptop langsung cering gitu ya, nyala. Ada, tapi saya sendiri juga enggak gitu ya. Nah, buat mulainya itu sendiri kan udah butuh in the zone dulu, mood dulu, fokus sampai akhirnya bisa nyui gitu ya. Nah, belum kalau ada orang yang manyana gitu, minum dulu, snack dulu, nonton ini dulu, nonton itu dulu gitu ya, manyana. Nanti manyana ini tuh, manyana tuh jadi istilahnya, kalau ini dari teman-teman saya yang Latin ya, manyana deh, nanti deh ini dulu, nanti deh makan dulu, nanti deh ngopi dulu, nanti deh ngobrol dulu, nanti deh apa dulu. Itu kan kalau dihitung-hitung, dikantongin sebuntal-buntal bisa berapa menit buat mulai, di titik aja mulai ya. Nah, kebayang kalau udah butuh perjuangan buat fokus sampai akhirnya buat mulai aja, terus in the zone, sampai udah tiba-tiba in the zone, baru in the zone-nya, let's say ya, in the zone-nya baru sekitar 5 menit, ada distraction. Distractionnya bisa sebentar, bisa lama, nggak tahu. Pokoknya distractionnya bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa terserah ya, kan namanya juga distraction. Nah, nanti mulai lagi gimana? Kan kembali lagi ke sini, belum kalau manyana lagi. Nah, kebayang kalau kita sendiri dan kita nggak punya kontrol dan nggak ada yang ngebimbing, nggak ada yang istilahnya, mulai lagi, itu lagi, distract aja terus, distract lagi. Jadi istilahnya kalau orang
lomba gitu ya, mau lari. Ini udah manyana, mulai cucut, distraction, mulai lagi ke sini, belum ini, udah mulai lagi ini, nanti udah di sini, mulai lagi gini. Lama-lama di pikiran kita tuh, wah ini progresnya kok nggak kelihatan gitu ya. Progresnya kecil, tapi kitanya capek, tired, nggak tahu tired ngapain, pokoknya tired aja. Jadi hati-hati sama the power of distractions. The power distraction ini bisa dari dalam diri kita, bisa dari di luar kita. Kalau dari dalam diri kita ada dua. Yang satu memang kita benar-benar perlu, karena misalnya udah penat banget, kita udah fokus banget lama, kita perlu distract pikiran kita. Kadang ada ketika kita lihat kita lagi belajar terus udah mumet banget. Kadang kita harus stop dan kita step gitu, melangkah agak sedikit keluar buat dapat pencerahan supaya nanti bisa dapat ide lagi buat masuk. Oh kayaknya gini gitu ya. Jadi buat stop dulu, distract dulu, stop dulu, pause dulu, buat keluar dari zonanya. Nanti kita distract dulu, pikiran lagi gimana. Kadang kalau kita lagi mandi gitu ya, lagi mandi kan kita suka kepikiran, oh iya ya, atau kita lagi nggak fokus di situ, kita langsung oh iya ya. Nah itu bisa. Jadi ketika kita nggak di lingkaran ini, tapi kita di luar zonanya, dan akhirnya kita nemuin oh iya ternyata gini kayaknya. Nah bisa. Distraction yang itu yang dari dalam sendiri yang memang dibutuhkan dan bagus. Tapi ada juga distraction yang kedua, yang misalnya tentang aduh nanti vacation gimana ya, aduh nanti weekend, kemarin ini weekend, oh dia weekend gitu ya, oh cerita weekendnya gini, nanti vacationnya gini, dia vacation. Nah itu distraction yang dari dalam kita sendiri dan nggak bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah distraction yang dari pihak luar. Dari pihak luar ini bisa kita hindarin, tapi kadang juga nggak bisa kita hindarin. Kalau yang nggak bisa kita hindarin, misalnya kita diganggu terus oleh orang yang memang kita nggak bisa nolak gitu ya, kita harus sopan atau harus polite, membiarkan kita di distract, ya gimana lagi gitu ya. Ya paling setiap kali di distract, mau mulai laginya ya mulai lagi menuju in the zone, ngumpulin mood, ngumpulin fokus. Belum kalau kita manyana gitu ya. Nah, ya kalau udah gitu susah lah mau gimana. Nah, ada juga distraction yang kita bisa nolak gitu, yang kita bisa oh maaf ini gini. Jadi ketika kita belajar gitu, terutama sendiri, banyak sih hal-hal yang istilahnya the power of gitu. Kenapa bilang the power? Karena bisa bikin gagal, bisa bikin nggak efektif, bisa bikin nggak efisien. Terus ketika goalnya zonk, kita jadi bingung sendiri gitu. Ini progresnya kok nggak ada, terus kita capek gitu. Padahal waktu udah dipakai banyak gitu ya. Terima kasih.